Puji Tuhan. Saat ini di mana-mana nama Yesus disebut. Amin. Karena kesulitan semakin bertambah. Dan banyak orang mencari jalan keluar yang salah. Tapi saya percaya Yesus yang selalu menolong saya dan saudara akan memberikan kita kekuatan. Amin. Dan pasti memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Allah. Siang hari ini saya akan atau kita bersama-sama akan melihat beberapa ayat dalam firman Allah melalui kitab Kidung Agung, ya. Kidung Agung. Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua kitab Kidung Agung adalah kitab yang ditulis oleh Salomo di masa mudanya. Dan itu adalah bayangan ikatan kasih dan cinta antara Kristus dan gereja, ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi seperti apa, ya. Pagi hari ini kita akan baca di dalam Kidung Agung pasal yang kedua. Kita baca di ayat yang ke-14. Kidung Agung 2 ayat yang ke-14. Berbunyi sebagai berikut. Merpati di celah-celah batu, di persembunyian lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Amin. Mengapa Salomo mengambil contoh merpati? Ada burung merak, ya, ada burung cendrawasih yang kondisinya sangat indah, apalagi burung cendrawasih. Tetapi Salomo tidak mengambil contoh gereja Tuhan sebagai burung cendrawasih. Karena cendrawasih itu, Bapak Ibu, mungkin di sini tidak ada, ya. Jarang, kalau di Irian banyak. Burung cendrawasih itu kalau sudah banyak orang di dalam kurungan kandangnya, kalau sudah banyak orang yang melihat dia mulai apa? Pasang aksi. Dia buka sayap ke ekornya dan indah sekali. Tetapi Salomo tidak menggambarkan gereja Tuhan itu sebagai burung cendrawasih yang besar, yang indah. Salomo mengambil burung merpati. Untuk itu kita lihat kenapa burung merpati, kenapa tidak cendrawasih. Karena burung merpati adalah selain diambil dicontohkan sebagai gereja, kita tahu semua burung merpati adalah lambang Roh Kudus. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-8, kita akan lihat mengapa merpati. Kejadian 8, kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung gagak itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Pertama kali Nuh melepaskan burung gagak dan burung gagak itu pulang pergi tanpa ada berita yang burung gagak bawa. Kemudian Nuh melepaskan burung merpati
pada pagi hari dan sore hari burung itu kembali. Belum bawa apa-apa. Tapi burung itu kembali. Menunggu lagi seminggu, Nuh mengirim lagi, melepaskan burung merpati itu. Dan burung merpati itu kembali. Tetapi dengan membawa sesuatu. Dikatakan burung itu membawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu tak berkurang dari atas bumi. Jadi pertama, sifat dari burung merpati itu adalah setia. Mengapa Salomo mengambil merpati sebagai contoh atau lambang untuk gereja Tuhan? Karena dia setia. Dia telah mendapatkan ada kehidupan di atas muka bumi ini setelah air bah itu meliputi seluruh muka bumi. Merpati itu tidak lupa diri, dia pulang kepada Nuh. Dia bawakan sehelai daun muda tunas dari pohon zaitun. Untuk memberitahu kepada Nuh, Nuh sudah ada kehidupan di atas muka bumi. Dengan tanda itu Nuh mengerti bahwa ada kehidupan. Daun zaitun muda itu yang dibawa oleh merpati kepada Salomo bukanlah sesuatu yang tidak berharga. Tapi itu adalah hal yang baik. Kalau kita pelajari daun zaitun yang muda itu atau daun itu bisa menjadi makanan ya bagi burung itu sebenarnya. Dan itu juga bisa menjadi makanan bagi orang lain, bagi manusia. Jadi hal yang dibawa oleh merpati itu adalah hal yang baik. Bukan yang tidak baik. Kemarin saya bilang sama ibu-ibu di keluarga muda, mari torang semua jadi kumbang. Jangan jadi lalat. Karena lalat itu tempatnya di mana? Yang mereka jawab sendiri. Ada di tempat-tempat yang tidak baik. Tetapi kalau kumbang dia ada di mana? Atau kupu-kupu dia ada di mana? Dia selalu ada di sari-sari bunga. Kalau kumbang lebih sangat berarti karena sari bunga itu dia akan bawa ke sarangnya. Dan ada madu di sana. Burung merpati bawa hal yang baik. Yang pertama, itu akan menjadi makanan. Yang kedua, pohon zaitun itu minyaknya, ya, kalau kita lihat sekarang ada olive oil, ya. Kalau kita perhatikan, ibu-ibu paling suka cari olive oil. Itu dijadikan bahan kosmetik untuk kecantikan. Jadi itu hal yang baik. Olive oil juga untuk memperbaiki kulit yang rusak. Olive oil juga adalah minyak yang bagus untuk dicampur di makanan. Jadi sudah dua hal yang baik. Makanan bisa kosmetik, kemudian dikatakan olive oil itu juga adalah satu bahan untuk membersihkan senjata. Nanti kalau ibu-ibu bisa buka, cari minyak zaitun. Jadi senjata-senjata itu tidak dibersihkan dengan minyak kelapa, dengan minyak zaitun. Jadi hal-hal yang mendatangkan kebaikan ada di daun zaitun itu. Kemudian olive oil itu juga dijadikan minyak urapan di zaman bangsa Israel hidup. Segala sesuatu selalu diurapi dengan minyak zaitun itu. Di saat mereka melakukan tata ibadah mereka. Minyak urapan. Walaupun hari-hari ini kita tidak disuruh lagi untuk memakai minyak urapan. Karena urapan itu datang dari Roh Kudus. Amin. Tapi salah satu kegunaan dari minyak zaitun di zaman bangsa Israel adalah minyak itu dia jadikan minyak urapan. Setiap ada pemberkatan, setiap ada pelantikan selalu ada minyak urapan yang dipakai.
Tapi kita semua sini tidak perlu lagi minyak urapan, karena Roh Kudus akan mengurapi saya dan saudara. Amin. Itu yang pertama, mengapa merpati? Karena dia setia, dia selalu membawa barang yang baik, hal-hal yang baik dalam hidup kita. Membersihkan senjata, itu hal yang baik. Tapi bukan untuk menembak orang, membunuh orang, untuk hal-hal yang memiliki kita kemenangan. Tidak. Yang kedua, kita lihat dalam Kidung Agung pasal yang pertama. Jadi yang pertama, merpati memiliki sifat apa, Bapak Ibu yang kekasih? Setia, karena dia setia, dia selalu bawa kebaikan ya. Suami-suami yang setia, istri-istri yang setia, selalu membawa kebaikan dalam rumah tangga. Amin. Setia dalam segala hal. Puji Tuhan. Saya yakin di sini tidak ada bapak-bapak yang tidak setia. Tidak ada ibu-ibu yang tidak setia. Semua setia kepada pasangannya. Semua setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita bagi yang kedua, kita lihat Kidung Agung pasal 1. Satu ayat yang ke-15. Kidung Agung 1 ayat 15. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ini pujian Salomo kepada Sulamit. Tapi jangan ada yang pacaran di sini ambil ayat firman Allah. Salah. Tidak boleh anak-anak muda, kita mau tulis surat, mau WA apa dia. Pakai ayat ini, jangan. Tapi ada orang yang pakai ayat-ayat ini. Ya. Kata-katanya puitis sekali, Bapak Ibu yang kekasih. Tapi itu adalah hubungan antara gereja dan Yesus. Amin. Dikatakan, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Cantiknya di mana, ibu-ibu, bapak-bapak? Di mata. Matamu sangat cantik. Engkau cantik, matamu bagaikan merpati. Jadi bapak-bapak bisa bilang sama ibu-ibu, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu. Kita lihat bagaimana ini mata merpati. Merpati itu pandangannya selalu ke depan. Kalau bertobat, jangan babale belakang. Jangan lihat yang di belakang, apalagi melakukan. Mata kita harus ke depan. Dikatakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang telah berkorban untuk saya dan saudara. Mata merpati itu selalu menatap ke depan. Mata merpati itu jauh sekali dia sudah mengerti. Dia sudah bisa lihat. Tajam walaupun dia burung yang kecil. Selain mata merpati itu selalu melihat ke depan. Mata merpati mengerti kehendak Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan harus memiliki mata seperti merpati. Menatap ke depan. Melihat di sana ada apa? Adalah kehendak Tuhan supaya kita berlari-lari sebagai petanding-petanding. Sampai kita mengakhiri pertandingan yang baik di pandangan mata Tuhan. Kita menjadi sama seperti Yesus. Kita harus mencapai kesempurnaan itu. Jadi kita harus memiliki mata seperti mata merpati. Itu sebabnya Salomo bilang sama Sulamit, lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Amin. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Aduh, ternyata dia lebih baik dari istriku. Ternyata dia lebih baik dari suamiku. Tidak, kita harus memandang ke depan kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya dikatakan merpati di celah-celah batu, di lereng-lereng gunung.
Matamu dikatakan sangat jeli, bagaikan merpati matamu. Kemudian kita lihat, merpati itu punya mata yang waspada di tengah-tengah gurun. Kita harus punya mata yang selalu waspada di tengah-tengah dunia yang seperti gurun yang kering, tandus, yang banyak. Dikatakan waktu Israel menyeberang padang gurun itu menuju tanah Kanaan. Di sana ada ular beludak. Di sana ada kalajengking. Tetapi Tuhan melindungi mereka. Kasut mereka tidak rusak, Alkitab mencatat. Saya jadi pikir-pikir, kalau 40 tahun mereka tidak pernah ganti kasut, sudahlah kalau orang tua. Senyap mau bertambah besar itu kaki. Tapi kalau masih anak-anak, berarti Tuhan tuh luar biasa. Anak kecil kakinya besar, dia punya kasut bisa besar. Luar biasa Tuhannya perlindungan, ya. Kita bisa melihat jauh ke depan. Betapa Tuhan melindungi kita dan saya dan saudara. Di siang hari, di panas terik di padang gurun, ada awan yang memayungi mereka. Di malam hari di kedinginan, kalau di padang pasir tuh malam tuh dingin sekali. Tapi ada tiang awan yang menghangatkan tubuh mereka. Kita seperti merpati-merpati yang ada di tengah padang gurun hari-hari ini, Bapak Ibu yang kekasih. Itu sebabnya mata kita harus tertuju kepada Yesus, supaya kita memperoleh perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Karena dengan kekuatan kita, kekuatan saya, apa yang bisa saya lakukan? Tadi kita sudah dengar 2 kesaksian dari 2 orang ibu. Selalu berkata kalau bukan Tuhan. Kalau Ibu Ita umur 72. Kalau Ibu Ellen kalau saya tidak salah 62. Ya, karena kami berdua beda 7 tahun. Saya 69, Ibu Ellen 62. Beda dengan Ibu Ita 3 tahun. Ibu Ellen sama Ibu Ita beda 10 tahun. Sorry. Sama-sama statusnya ibu-ibu janda. Tapi ibu-ibu janda yang dipelihara Tuhan. Amin. Karena memiliki mata seperti merpati. Jeli. Waspada. Kemudian kita lihat. Matanya seperti apa lagi? Kidung pasal 4. Ayat yang pertama. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Ibu-ibu mengerti telekung itu apa ya? Kain penutup muka, ya. Jadi yang masih gadis itu harus pakai telekung, apalagi kalau mereka mau menikah. Jadi ada telekung, ada kain penutup. Dikatakan lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Nah, mata lagi di balik telekungmu. Saya tidak bicara rambut, kalau saya bicara rambut panjang sekali. Saya sampai di mata saja. Ini adalah menggambarkan kekudusan hidup. Kesucian hidup. Gereja Tuhan harus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kita sudah punya mata yang indah di balik telekung. Di balik kehidupan kita. Mata yang awas, mata yang waspada, mata yang selalu memandang Tuhan. Sehingga kita memiliki kehidupan yang kudus dan suci dan berkenan kepada Tuhan. Memang kita belum sempurna. Tapi kita harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Kehidupan yang kudus sangat harus kita kejar hari-hari ini. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 kita lihat bagaimana kekudusan hidup dari keberadaan dari gereja Tuhan yang akan masuk pada hari-hari terakhir ini. Dalam
Wahyu pasal 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Mengapa kita harus mengejar kekudusan? Karena memiliki mata yang jeli. Karena akan datang waktunya, Bapak Ibu yang kekasih. Satu saat di mana saat kesukaran yang besar itu akan tiba. Dan kalau kita dilengkapi seperti wanita yang ada dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama ini. Dia berselubungkan matahari. Bulan ada di bawah kakinya dan ada mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Diselubungi dengan kekudusan dan kesucian ilahi. Untuk apa? Biasa selalu Bapak Gembala katakan, untuk saat dimana kita dipersiapkan sebelum masa yang sangat sulit itu terjadi, masa antikris berkuasa, kita akan di bawah, bukan diangkat, di bawah ke satu tempat, dikatakan di sini di padang gurun, jauh dari mata ular naga. Itu sebabnya kita harus memiliki mata yang jeli untuk kita memiliki hidup yang kudus. Kita harus kejar kekudusan. Kita harus berdamai dengan semua orang. Jangan ada hati-hati yang pahit yang tersimpan di hati saya dan saudara. Jangan ada rasa iri dan dengki, ada dendam. Jangan. Kita tidak akan dikatakan memiliki mata yang jeli dan pakai telekung. Tidak. Selesaikan semua. Mungkin di sini ada hubungan suami istri yang belum diselesaikan. Masih ada hal-hal yang terselubung, yang tersembunyi. Selesaikan. Agar kita memiliki mata seperti merpati. Kita bisa hidup dalam kekudusan dan kesucian. Selesaikan masalah dalam rumah tangga kita. Kalau tidak salah berapa minggu lalu juga saya bawa satu pelajaran, saya juga sentil dengan keluarga. Saya bilang sama Om, hari-hari ini, pelajaran rumah tangga di dalam gereja itu harus. Supaya tidak ada sandiwara antara kita. Sama teman, suami dan istri, anak dan orang tua. Agar kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Bisa sembunyi kepada istri, bisa sembunyi kepada suami. Mungkin juga bisa sembunyi kepada kami gembala. Tapi di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Selesaikan. Agar hidup kita benar di mata Tuhan. Karena kita sementara diproses untuk mencapai kesempurnaan itu. Biar kita memiliki mata yang jeli seperti mata merpati. Dan kita semua memakai telekung pakaian kekudusan. Khusus bagi pelayan-pelayan altar. Para penyanyi, pemain musik. Anak-anak yang menari dan main benas. Hidup dalam kekudusan. Memiliki mata yang jeli. Berdiri sebagai pelayan bukanlah sesuatu yang mudah. Saya tadi katakan mengajar kepada anak-anak di pastori. Selesai doa. Saya bilang kamu sementara dipersiapkan nanti. Untuk akan menjadi hamba Tuhan. Mungkin akan menjadi gembala. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kepekaan yang luar biasa. Kalau tidak, kita akan kehilangan jati diri sebagai hamba-hamba Tuhan. Juga sebagai umat-umat Tuhan, kalau kita tidak memiliki mata yang jeli, kita bisa kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Hari Minggu kita ada di gereja, tapi malam Minggu kita ada di mana? Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Amin. Kita harus
berusaha mengejar kekudusan. Jangan sampai terlambat. Menjual hak kesulungan seperti Esau. Banyak orang berpikir hak kesulungan adalah harta kekayaan. No, tidak, bukan. Hak kesulungan adalah keselamatan. Itu sebabnya waktu Esau minta diberkati, papanya bilang, so tidak ada. Papa so kasih payaku. Alkitab mencatat, Esau menangis. Meraung, tapi papanya bilang, so tidak ada anak. Cuman satu itu berkat kesulungan. Satu kali ngana sebuang, terlambat. Mari, biarlah kita memiliki mata yang jeli untuk kita bisa hidup dalam kekudusan. Kita menjadi calon pengantin Kristus dan satu waktu kita akan mendengar suara yang berkata, betapa cantik engkau manisku. Matamu di balik telekung. Gereja yang sempurna menjadi calon pengantin Kristus bukanlah sesuatu yang mudah saya katakan. Karena ada juga merpati-merpati tolol. Coba kita buka dalam Hosea. Saya juga membaca dan saya membaca dan saya dapatkan ternyata ada. Merpati tolol, ya. Hosea pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal. Dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Ternyata ada merpati yang tolol. Tapi saya percaya di sini tidak ada merpati tolol. Amin. Efraim itu adalah keseluruhan dipakai sebagai lambang juga adalah Israel secara keseluruhan. Dikatakan Efraim telah menjadi merpati tolol. Tidak berakal, tidak punya hikmat lagi. Waktu dalam keadaan terjepit, mereka pernah mencari Asyur, pergi ke Mesir untuk mencari perlindungan. Padahal Tuhan sudah berjanji, bila kamu berjalan sesuai kebenaran firman, bila kamu tidak melupakan aku yang akan berperang ganti kamu. Tapi karena mereka hidup dalam dosa, kawin campur, mereka menyembah berhala, kehilangan akal jadi merpati tolol. Di saat kesesakan mereka tidak mencari Tuhan, tapi mereka pergi kepada Asyur, minta pertolongan kepada Mesir. Mereka tidak memperoleh apa-apa. Padahal Tuhan sementara menanti dan menanti. Kapan Israel kembali mencari aku? Mungkin ada saat ini ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami masalah dalam hidup. Jangan cari pertolongan di luar sana. Datang kepada Yesus. Amin. Dia penolong. Dia penolong yang setia. Dikatakan matanya tidak pernah terpejam. Menunggu setiap orang yang berbeban untuk datang kepadanya. Tangannya selalu terbuka. Jangan kita menjadi merpati yang tolol. Dan saya percaya jemaat di sini tidak akan bertindak seperti merpati tolol. Amin. Karena firman yang telah disampaikan setiap minggu bahkan di daerah ibadah-ibadah sektor. Saya percaya itu adalah hikmat dari Tuhan untuk kita. Untuk saya dan saudara. Sehingga kita punya akal, punya pikiran yang semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu segala-galanya bagi saya dan saudara. Amin. Dia penyembuh, dia sudah menyelamatkan kita, dia penyembuh, dia yang memberikan berkat. Dia Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya dan saudara. Apa yang tidak ada pada Allah kita. Tapi satu hal, biar kita memiliki kesetiaan. Kita menjadi calon pengantin yang hidup dalam kekudusan. Kita harus merendahkan hati seperti Yesus yang telah merendahkan dirinya. Sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita semua.
Jadi jangan kita jadi merpati tolong. Kita lihat ada beberapa contoh di Alkitab bagaimana Hana mencurahkan isi hatinya hanya kepada Tuhan. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kita lihat di dalam Kidung tadi, Kidung pasal 2. Kita buka kembali Kidung pasal 2. Ada di ayat yang ke-14 dikatakan, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Jadi merpati harus ada di celah-celah batu, di lereng-lereng gunung. Diapit oleh celah-celah batu, diapit oleh lereng-lereng gunung. Untuk apa kita ada di sana? Supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Kita terlindung, dipelihara oleh Tuhan. Karena kita ada di celah-celah gunung, di lereng-lereng gunung, di celah-celah batu. Gunung batu ada lambang. Kasih kuat. Yesus Kristus adalah gunung batu perlindungan kita. Amin. Kita harus hidup di dalam apitan Tuhan. Kita tidak bisa bergerak bebas. Paulus berkata, aku pergi ke sana, ke Yerusalem, sebagai tawanan Roh Kudus. Ditawan oleh Roh Kudus. Tidak bisa bergerak bebas. Kalau kita sudah hidup dalam kekudusan, kita sudah mengerti apa arti keselamatan. Jangan hidup menurut apa yang saya mau. Tapi kita harus hidup menurut apa yang Tuhan mau. Ada di celah-celah gunung batu. Ada di lereng-lereng gunung. Untuk apa? Itu merpati-merpati yang harus tinggal di lereng-lereng gunung. Untuk apa? Bapak Ibu yang kekasih. Yang pertama, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Karena sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Sebab merdu suaramu. Bapak Ibu yang kekasih, suara yang merdu. Tuhan memanggil kita menjadi merpati yang ada di lereng gunung. Dikatakan perdengarkan suaramu karena suaramu merdu. Bukannya segera bisa menyanyi. Puji Tuhan kalau ada suara-suara yang bagus di sini. Memuji Tuhan. Tapi ada hal yang harus kita lebih lagi menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai merpati-merpati yang ada di atas gunung batu. Di celah-celah gunung batu. Mari kita buka di dalam 2 Korintus. Pasal yang keempat. Untuk apa kita ada di celah-celah gunung batu? Dua Korintus pasal yang keempat. Saya bahas secara cepat. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi dan memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya jika kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi perdengarkan suaramu di sini, karena suaramu merdu, artinya kita sebagai merpati harus memberitakan berita keselamatan. Amin. Itu suara yang merdu. Kalau cerita orang pejelek bukan suara merdu, itu false. Tapi kalau kita temui orang-orang dan kita katakan Tuhan Yesus baik, seperti kesaksian dari ibu-ibu tadi. Suara yang merdu itu adalah menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan keselamatan. Ya, katakan kepada banyak orang, mungkin ada teman kita selalu bersaksi, tapi dengan cara dikatakan yang sopan dan teratur. Mungkin saat-saat mereka ada di dalam masalah dan mereka bertanya sesuatu tentang kita. Bagaimana ibu kelihatan gembira-gembira walaupun banyak masalah. Kita beritakan, kita ceritakan bahwa karena di dalam kita ada Yesus, ada firman. Kita ada di celah-celah batu untuk kita dibentuk. Kita mengeluarkan suara yang merdu, menyaksikan kebaikan Tuhan. Memberitakan kabar keselamatan. Walaupun dikatakan tadi bahwa kita, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi kita beritakan bukan diri kita, tetapi Kristus. Amin. Kalau orang tanya, kenapa? Oh iya, karena Yesusku ajaib. Oh, karena kita kok hebat kalau jaga diri, ya. Kita pintar, kita tahu mengatur hidup ini sehingga kita bisa diberkati, kita bisa mendapat harta kekayaan. Tidak. Kita harus katakan karena Yesus berkata, siapa yang mencari kerajaan dan kemuliaannya, Tuhan akan memberikan hal-hal yang lain. Di dalam Matius 6 ayat 33, kalau saya tidak salah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi dengan sedikit bicara, orang bisa menangkap bahwa ternyata dalam hidup kita orang-orang percaya, kita memiliki hal-hal yang baik. Karena ada Yesus. Amin. Karena ada Yesus. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena rohmu semua jadi. Ya, kesaksian dari Ibu Ellen tadi, secara manusia kecewa, tapi bersyukur kepada Tuhan. Kesaksian dari Ibu Ita, sebenarnya ini badan tidak sanggup, tapi masih bernasar, Tuhan biar di hari-hari ke depan kalau saya lebih sehat, saya tetap mau berdiri di sini. Itu memberitakan kepada banyak orang betapa hebatnya Tuhan kita. Beri kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi berkat. Memang kita akan ditindas, dikatakan kita akan mengalami tindasan. Ya, memberitakan firman Allah bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang gampang. Sepanjang hari dikatakan kita akan mengalami tekanan-tekanan. Tapi itulah kewajiban saya dan saudara setelah kita diselamatkan. Kita harus memperdengarkan suara yang merdu. Menceritakan tentang kasih Allah. Menceritakan betapa hebatnya kasih atas kita. Dia telah menyelamatkan kita, dia menyembuhkan kita dan dia menebus kita dari lubang kubur. Artinya sebagai manusia satu waktu kita akan meninggal. Kita akan dikuburkan. Tetapi bila hari kedatangan itu tiba, kita akan dibangkitkan dari kubur. Amin. Itu luar biasa, berita itu singkat, padat tapi jelas. Dan itu sudah ada bukti. Membuktikan betapa hebat kekuatan kuasa Allah di dalam setiap orang percaya. Seperti merpati yang ada di celah-celah batu di lereng-lereng gunung. Yang pertama, keluarkan suaramu yang merdu. Beritakanlah kebaikan Tuhan. Beritakanlah kemurahan Tuhan. Sampaikan kepada banyak orang bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Amin. Kemudian menampakkan wajahmu dikatakan. Kita lihat di dalam kembali di 1 Korintus pasal 4 lagi. Kalau kita sudah bisa bersaksi kepada orang lain, tapi kita harus juga punya
perilaku yang baik. Ya, coba ditampilkan lagi Kidung pasal 2 tadi, ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Jadi wajah yang elok, suara yang merdu, wajah yang elok. Ya, wajah yang elok. Semua ibu-ibu pasti suka kalau memiliki wajah yang elok. Tapi lebih elok lagi, ya, lebih elok lagi kalau kita memiliki wajah yang Tuhan mau kita miliki. Kita lihat di dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Ingat, orang memandang kami. Kalau orang pandang kita, mereka lihat apa? Kaki atau wajah? Ya. Begitu orang cantik sekali ini ibu. Wajahnya berarti. Kecuali dia bilang, bagus DP kaki, berarti kaki. Tapi selalu orang kadang cantik ini ibu, ya. Ganteng ini bapak. Tapi ingat, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi mungkin saudara akan bilang, Tuhan kan bukan hamba Tuhan. Tuhan kan cuma jemaat. Ingat di dalam 1 Petrus dikatakan kita adalah imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9, coba buka ayat itu. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Apakah cuma hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib? Kita semua. Kita yang sudah diselamatkan. Kita adalah imamat rajani. Kita diberi tugas untuk kita sudah keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Kita adalah umat Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan dari Dia. Kita, ya, kita adalah umat kepunyaan Allah. Hanya kita telah, semua kita, baik dia hamba Tuhan, baik dia jemaat, kita adalah imamat rajani. Kita harus memberitakan perbuatan yang baik dari Tuhan kepada semua orang. Karena kita telah diambil dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Tetapi ada syaratnya tadi kita sudah baca. Biarlah kita dapat dipercaya. Artinya apa yang kita katakan, berita yang kita sampaikan, Tuhan Yesus baik. Saya dulu seperti ini, tapi sekarang saya berubah. Apakah cuma dalam perkataan? Harus dalam perbuatan. Supaya kita akan menjadi yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin. Jadi kita bisa mengeluarkan suara yang baik, merdu, menampakkan wajah kita, memiliki karakter seperti Yesus. Memang belum jadi semua, masih ada yang suka marah, termasuk saya pagi-pagi tapi saya bukan marah-marah, saya tuntun mereka. Tapi ini satu pelajaran buat mereka. Kalau sobel, bangun cepat. Karena kamu akan dididik di sini untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang baik. Tetapi kita harus lebih dulu berbuat. Kalau saya bilang anak-anak suruh bangun berdoa, sedangkan saya tidak pernah berdoa, bagaimana? Apakah saya dapat dipercaya? Bisa dipercaya? Oh, mak suruh-suruh orang berdoa, oh maknya anak pernah bangun berdoa. Jadi apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita buat. Itu merpati. Merpati yang ada di celah-celah batu.
ada di lereng-lereng gunung. Tuhan butuhkan saya dan saudara. Walaupun mungkin tidak sebagai hamba Tuhan, jemaat. Bahkan sekarang ada banyak yang terjadi di mana-mana. Masih ada jemaat yang lebih kudus hidupnya dari hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Ada hamba-hamba Tuhan yang suka bertikai. Jemaat baku-baku sayang. Ada amin? Ada amin? Mau jadi merpati yang ada di celah-celah batu? Cuma ibu-ibu yang di bawah? Mau jadi merpati yang ada di celah-celah batu? Di lereng-lereng gunung? Perdengarkan suara. Dan tunjukkan wajah kita. Karena kita telah dipanggil dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Memang tidak mudah kita lakukan itu. Tapi ada caranya Tuhan. Yang kelima, tadi sudah wajah dan suara, sekarang kita lihat yang kelima, Mazmur 55. Tinggal 2 lagi. Mazmur 55. Ayat yang kelima kita mulai sampai dengan ayat yang ketujuh. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Ini kata Daud, seorang pemazmur, seorang pemuji. Raja yang luar biasa, yang tidak pernah terkalahkan karena dia selalu hidup bertanya-tanyakan Tuhan. Dia seorang penyembah Tuhan yang luar biasa. Sebagai seorang raja dia 7 kali dalam satu hari dia memuji-muji Tuhan. Tapi ada waktunya Daud ada di dalam kengerian. Karena Daud juga pernah berbuat dosa. Daud juga pernah mengalami tekanan tatkala kota Siklak dibakar. Daud pernah mengalami sesuatu yang pahit. Absalom anak kandung memberontak terhadap Daud. Ingin merampas kedudukannya sebagai raja. Dan sangat tega untuk menghabisi Daud. Daud berkata, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Ayat 7, pikirku. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Apakah saudara butuh ketenangan hari-hari ini? Tidak ada yang tidak butuh ketenangan, coba angkat tangan. Ada yang tidak butuh ketenangan? Daud punya tentara yang begitu besar. Dia panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Tapi ada saatnya mengalami kengerian yang luar biasa. Tidak ada seorang bisa menolong Daud. Dan Daud meratap pikirnya. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Daud membutuhkan tempat yang tenang. Dan tempat itu akan dia dapatkan bila dia memiliki sayap burung merpati. Kita sangat membutuhkan sayap itu. Harta kita tidak akan bisa menolong kita di tengah-tengah kengerian yang dialami seperti Daud. Tetapi satu perkara yang Daud minta, kalau sekiranya aku diberi sayap merpati,
Aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Hanya Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa diambil contoh merpati. Jangan cari ketenangan di tempat lain, Bapak Ibu yang kekasih. Pergi ke tempat-tempat hiburan. Di sana mungkin bisa mendapatkan sukacita, gembira, tapi itu cuma semu. Bisa mungkin dapat rest sementara, tapi itu hanya semu. Keluar dari tempat itu, kita akan mengalami lagi tekanan dan kengerian. Hanya dengan sayap burung merpati, kita akan dapatkan ketenangan. Oleh tuntunan Roh Kudus, dibawa ke pak sayap Roh Kudus. Di tempat di mana ada hadirat Allah, di situ ada ketenangan. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Di saat ada kesulitan datang, hanyalah Roh Kudus yang akan memberikan kita ketenangan. Ada ayat yang berkata di dalam Mazmur 62. Mazmur Daud juga. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Mengapa kita harus memiliki sayap seperti burung merpati? Kita harus tinggal di bawah kepak sayapnya Tuhan, supaya kita mendapatkan ketenangan di masa sulit, di mana antikris akan berkuasa. Gereja Tuhan akan diberi sayap untuk terbang ke satu tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang keenam, mengapa dipilih merpati? Karena di dalam Matius pasal yang Matius 22, kalau saya tidak salah, saya ingat ayat itu. Matius 22, kalau saya tidak salah, berapa? Saya ingat ayat itu. Ayat itu berkata, biarlah kita cerdik seperti ular, tapi harus tulus seperti merpati. Nah, merpati ini tulus. Dia setia, dia tulus. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya lupa, tiba-tiba datang sepasang merpati di tempat ini. Entah dari mana. Dia tinggal di pastori, dan Om bilang usir karena kotorannya tidak bagus. Tapi dia tidak mau. Sampai ada 1 bulan lebih, dia sering ada di atas atap gereja. Satu waktu, tiba-tiba satu merpati jatuh karena ada yang tembak dari depan sana. Dan saudara-saudara tahu, merpati yang satu itu langsung tinggalkan tempat ini. Dia tulus. Dia tidak mau mencari gara-gara. Dia pergi meninggalkan tempat yang membuat dia bermasalah. Dia tulus, dia setia. Kita harus tulus seperti merpati. Suami istri harus memiliki hati yang tulus. Kami hamba-hamba Tuhan harus memiliki hati yang tulus. Hati yang menerima apa adanya.
Hati yang tidak pernah mempersalahkan orang lain. Kalau ada sesuatu di dalam rumah tangga, selesaikan bersama-sama. Kesetiaan, ketulusan harus ada dalam hidup kita sebagai satu keluarga. Karena mengapa? Kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal. Kalau kita tidak seia sekata hidup dalam ketulusan, kita mudah jatuh. Dalam pengkhotbah dikatakan 2 orang itu baik. Yang satu jatuh, satu bisa mengangkat. Memperoleh hasil 2 kali ganda. Kalau ada yang kekurangan kasih, berdua itu sama-sama membangun kasih. Tidur berdua panas. Panas ini artinya kasih ya. Dan tali yang 3 helai tidak mudah diputuskan. Hati yang tulus akan membuat kasih Allah itu bersemi dalam hati kita. Kenapa? Kita buka dalam 1 Petrus. Karena hari-hari ini kita sementara diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Di mana iblis bekerja dengan luar biasa. Dia sementara mencari mangsa. Ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Iblis bekerja untuk dia sadar musuh kita dan dia mencari kita untuk dihancurkan, ya. Ada ayat yang berkata seperti itu bahwa iblis mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat di mana ya, saya lupa ayat itu. Saya tidak sempat 1 Petrus ya. Ayat 18. Satu Petrus pasal 5. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi iblis sementara mencari mangsa. Jadi kita harus hidup seperti apa yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama, kita harus memiliki kesetiaan. Kita harus memiliki hal-hal yang baik yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus melihat ke depan. Tujuan kita adalah menjadi sempurna seperti Yesus. Yang ketiga, kita harus hidup di celah-celah gunung batu. Di lereng-lereng gunung. Hidup diapit oleh firman Allah. Hidup di dalam melakukan firman Allah. Hidup di dalam karakter yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita mengejar kekudusan. Kita jangan jadi merpati-merpati yang tolol. Sehingga kita akan menjadi binasa. Tetapi kita harus benar-benar menjadi merpati-merpati yang memiliki mata yang jeli. Memiliki sayap yang kuat. Memiliki kekudusan hidup. Suara yang merdu. Memiliki kesetiaan dan ketulusan seperti merpati. Memiliki sayap yang kuat untuk kita bisa mendapatkan tempat yang tenang sehingga kita tidak berharap kepada manusia, kepada hal-hal yang sementara. Tapi kita benar-benar mengejar apa yang Tuhan sudah gariskan. Kita harus mencapai kesempurnaan sama seperti Yesus. Karena iblis sementara mencari mangsa. Hanya dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus dan hidup dalam kekudusan, hidup diapit oleh firman Allah, kita akan menjadi lebih dari pemenang. Karena itulah janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-74,
Ada satu ayat, Mazmur 74, ada satu ayat yang berkata seperti berikut. Mazmur 74. Ayat yang ke-19a. Mazmur 74 ayat yang ke-19a dikatakan begini. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Adalah doa atau satu pujian dari Bani Asaf. Berdoa kepada Tuhan. Jangan berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Kita tahu apa yang dimaksudkan dengan binatang liar. Kalau kita setia, kalau kita punya mata yang jeli, kalau kita hidup dalam kekudusan, kalau kita memiliki suara yang merdu, wajah yang selalu sama dengan apa yang perkataan dan perbuatan kita sama. Kita memiliki sayap yang kuat. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Ada di celah-celah gunung batu, ada di lereng-lereng gunung. Sehingga doa dari Asaf, janganlah berikan nyawa merpatimu. Tuhan tidak akan pernah menyerahkan kita ke binatang liar. Tapi kita yang keluar dari celah-celah gunung batu. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita perlindungan, janji-janji yang kuat. Untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menang di dalam Tuhan. Doa dari Asaf, saya baca ayat ini. Satu doa yang luar biasa. Jangan berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Karena Asaf tahu hanya dengan kekuatan dari Tuhan kita terpelihara. Ayat yang terakhir kita buka dalam Mazmur 91. Kita lihat. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setianya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi kita yang harus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhan mau melindungi kita. Tapi kalau kita lari tinggalkan perlindungan Tuhan, kita akan binasa. Karena Tuhan berjanji, jalan keluarnya satu-satunya, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya mengambil ayat ini sebagai jawaban Tuhan kepada Asaf. Asaf bilang jangan biarkan nyawa merpatimu binasa di tangan binatang liar. Dan Tuhan menjawab, asalkan hati kita melekat kepada Tuhan, Dia akan melindungi kita. Di saat kesesakan seperti Daud bilang, aku dalam kengerian, kau ada sayap merpati, aku mau terbang. Tuhan berjanji, di dalam kesesakan, aku menyertai engkau. Bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin. Tapi kita harus menjadi merpati-merpati yang ada di celah-celah bukit. Yang ada di lereng-lereng gunung. Kita harus siap. Diapit oleh firman Allah. Dididik oleh Tuhan. Dalam tekanan Roh Kudus, Paulus berkata dalam tawanan Roh Kudus, aku pergi ke Yerusalem.
Mari kita menjadi tawanan-tawanan Roh Kudus. Supaya kita terpelihara di masa-masa yang sukar dan sulit ini. Banyak orang yang meninggalkan iman percaya hanya karena kehidupan di atas muka bumi ini. Banyak orang yang harus memutuskan bunuh diri karena tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Amin. Asalkan kita mau melekatkan hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan.